Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan sistem informasi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel. Kelompok kami terdiri dari Dimas Wijayanto, Muhammad El Baradi, Muhammad Rizky Fadilah, Nur Faizi, dan Yuda Andika Murpi. Baik, kita akan mulai ke slide kedua. Ini dia tampilan sekilas informasi global. Sesuai nama judul, yaitu Pembangunan Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel. Ini adalah aturan dan tanggung jawabnya. Ada Project Manager, Sistem Analis, Admin Database, Sistem Network, dan Technical Support. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang ini terdapat tata cara penggunaan ya. Pada pelanggan jika ingin mengakses lewat komputer atau lewat HP, lalu melalui website. Nah, website ini akan tersambung kepada sistem yang ada di hotel ini, seperti informasi hotel, lalu bisa melakukan pencarian kamar, terus lakukan pemesanan kamar atau booking. Selanjutnya, deskripsi produk atau service. Yang pertama, menampilkan informasi promosi produk dan jasa. Yang kedua, terdapat fasilitas komentar atau komen untuk para pelanggan memberikan feedbacknya, sehingga bisa dijadikan acuan bagi manajemen dan karyawan dalam meningkatkan layanan. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi data pemesanan kamar via email ke pelanggan. Lalu yang terakhir, menyediakan berbagai promo menarik kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, ada komitmen dan dukungan dari pihak manajemen hotel, lalu komitmen dan dukungan dari tim proyek yang solid, ketersediaan SDM yang memadai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, lalu ada dokumentasi proyek yang baik dan juga lengkap, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai, dan yang terakhir, adanya dukungan SDM dan pengguna atau pelanggan sistem informasi. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, sistem informasi reservasi berbasis web yang dapat mengolah sistem reservasi dan menyimpan data-data dalam jumlah besar dengan aman dan efisien. Melalui sistem online, daftar kegiatan-kegiatan dari hotel tersebut mendapatkan publikasi yang lebih baik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Yang ketiga, mampu menyediakan informasi yang akurat dan cepat kepada pemimpin. Yang keempat, fasilitas registrasi online yang ada pada sistem dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Yang terakhir, sistem ini juga dapat mengurangi biaya yang sering dikeluarkan. Contohnya seperti kertas dokumen, kertas jadwal, dan biaya komunikasi. Selanjutnya, maksud dan tujuan proyek. Maksud di sini terdapat yang pertama, pemrosesan data pelanggan, data kamar, atau data pemesanan dan data pencarian informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Lalu, keamanan dan kerahasiaan data pelanggan datang terjamin, sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melakukan perubahan data. Lalu pada bagian tujuan, yang pertama ada tingkat akurasi atau akurasi data yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data, serta tidak adanya kerangkapan atau redundansi data, serta kesulitan dalam hal pengontrolan data. Dan dengan menggunakan sistem berbasis web, akan sangat membantu dalam pengolahan data. Selanjutnya ada hasil yang diinginkan. Yang pertama itu menghasilkan informasi produk dan jasa yang bermanfaat bagi para pelanggan ataupun masyarakat. Yang kedua, menjadikan fasilitas reservasi kamar hotel yang terbaik antara pihak manajemen dengan para pelanggan. Dan yang ketiga, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi kamar hotel dan pelayanan lainnya. Ini adalah perencanaan jadwal secara global. Pada bulan November ada analisa sistem, pada bulan Desember ada perancangan sistem, pembuatan program dan pengetesan program, dan pada bulan Januari ada pelatihan user. Ini adalah struktur organisasi proyek kami. Ada project owner, project manager, sistem analis, admin database, sistem network, dan technical support. Estimasi dan perkiraan biaya. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan sistem informasi reservasi kamar hotel ini adalah Rp22.500.000.
Selanjutnya ada estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya manusia terdiri dari 5 orang proyek, material alat, komputer, laptop atau desktop untuk mengerjakan proyek, printer dan software yang digunakan sudah tersedia dan dimiliki oleh masing-masing tim proyek. Komputer dan client server, printer, pencetak output di luar anggaran yang dibutuhkan karena sudah tersedia. Di sini ada perencanaan aktivitas secara global, bisa dilihat. Jadi ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya, dan milestone. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Total keseluruhan perencanaan aktivitas secara global, jumlah harinya adalah 72 hari, estimasi biaya 22.500.000 rupiah, dan milestone jadwal pengerjaan 42 hari dan pemeliharaan 30 hari. Peran dan tanggung jawab. Project manager atau manager project. Yang pertama, membuat rencana kerja proyek. Yang kedua, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek. Yang ketiga, memonitoring jalannya proyek dan kerja tim proyek. Yang keempat, bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek. Yang kelima, memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui. Dan yang terakhir, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan. Terus ada sistem analis atau sistem analis. Yang pertama, melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Yang kedua, melaporkan step hasil pekerjaan kepada manajer proyek. Yang ketiga, berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan anggota proyek lainnya untuk menentukan kerangka aplikasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Terus di sini ada admin database atau administrator. Yang pertama, mengevaluasi pembelian software database. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, menjaga integritas dan kinerja basis data perusahaan. Yang keempat, menjamin bahwa data disimpan dengan aman dan optimal. Yang kelima, menguji modifikasi pada struktur database. Dan yang terakhir, mengoptimalkan sistem database dengan menginstal pembaruan secara teratur. Terus di sini ada sistem network atau networking. Yang pertama, menyelidiki apabila ada kesalahan dalam jaringan. Yang kedua, melaporkan status jaringan kepada manajer proyek. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasi solusi jaringan baru atau memperbaiki jaringan yang ada. Yang keempat, pengadaan peralatan jaringan atau subkontraktor yang terlibat dalam instalasi jaringan. Dan yang terakhir, memaksimalkan kinerja jaringan melalui pemantauan dan pemecahan masalah berkelanjutan. Terus di sini ada technical support atau supporting. Yang pertama, memastikan komputer yang digunakan dapat berfungsi normal atau berjalan seperti seharusnya. Digunakan sudah terhubung ke jaringan. Yang ketiga, melakukan pengecekan jika aplikasi-aplikasi yang dipakai berfungsi dengan baik. Yang keempat, cek dan update sistem operasi dan aplikasi yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap mesin pendukung, contohnya printer, scanner, dan yang lainnya. Terus di sini ada ruang lingkup atau scope proyek. Proyek pembangunan sistem informasi reservasi kamar hotel adalah proyek untuk membangun sistem informasi pada hotel ini.
sistem informasi tersebut harus dapat yang pertama menampilkan informasi yang akurat dan cepat. Yang kedua, memudahkan para pelanggan dalam pemilihan kamar hotel. Yang ketiga, membantu dalam pengolahan data pelanggan, data kamar, dan data pesanan. Yang terakhir, mengolah sistem reservasi dan menyimpan data-data dalam jumlah besar dengan aman. Di sini ada risiko yang dihadapi, deskripsi risiko proyek. Pembahasan di sini hanya pada risiko perubahan pada skop proyek, tidak membahas risiko secara keseluruhan. Risiko yang dihadapi antara lain, yang pertama itu terjadi perubahan konsep awal pembangunan proyek yang sama sekali berubah dalam proses dikarenakan permintaan klien. Yang kedua, adanya tambahan fitur atau fungsi dari sistem yang keluar dari kesepakatan pengerjaan proyek, yang tentu saja akan menambah biaya dan memerlukan pengubahan jadwal pengerjaan. Baik, yang terakhir adalah batasan dan asumsi. Batasan di sini adalah batasan proyek berupa rancangan sistem informasi reservasi kamar hotel berbasis web. Sistem informasi yang meliputi pemesanan kamar, promosi, data pelanggan, informasi kamar, dan komentar pelanggan. Lalu ada asumsi. Asumsi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengadaan semua hardware atau sumber daya non-personel sudah tersedia. Yang kedua, procurement untuk software seperti PHP, Apache, dan MySQL didapatkan secara open source dan free melalui internet. Yang ketiga, human resource sudah tersedia dengan kompetensi di bidangnya. Dan yang terakhir, struktur organisasi sudah diterapkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.